Ada 3 orang yang pasti Allah tolong. Di antaranya adalah an-nakih alladzi yuridul afaf, orang yang pengen nikah, yang dia itu pengen menjaga kehormatan kesucian diri. Dia takut zina, takut dosa, takut pacaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala rasulillah maba'ad. Alhamdulillah telah capai kita di episode ketiga dari pandemi Panduan Muda-mudi. Telah hadir di tengah-tengah kita guru kita Ustadz Roni Nursius Mansyah. Ustadz, apa kabar? Alhamdulillah baik. Selamat datang Ustadz di episode kita ketiga ya, di mana sebelumnya kita udah membahas tentang jomblo ya, jombloan dan jomblowati nih sebelumnya di episode kemarin. Dan di kali ini di episode kedua ini kita akan membahas tentang modal nikah nih Ustadz. Benar sih Ustadz ya, kalau jatuh cinta itu gratis nggak ya? Gimana Cep menurut lo? Kayak karena hadiahnya gede. Yang kayak Ustadz kemarin bilang kan banyak banget tuh hadiahnya. Iya. Nggak mungkin gratis, Cip. Masa? Nggak mungkin lah. Jatuh cinta doang nih nggak boleh gratis nih. Nah itu tadi ya, itu Iya. kita mau tanya sama Ustadz. Nah itu kan ada orang beberapa bilang kan, oh jatuh cinta boleh sama siapa aja gitu. Tapi ya kita nggak boleh, ibarat tuh harus tetap milih-milih nih gitu kan. Nah gini Ustadz, bener nggak sih Ustadz kalau jatuh cinta itu gratis gitu Ustadz? Atau terus dan modal-modal apa saja sih Ustadz untuk untuk dimodalin, untuk dibekalin nih untuk para jombloan-jomblowati untuk menikah nih Ustadz? Iya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Iya, jatuh cinta gratis nggak? Iya, jawabannya ya mungkin gratis ya. Tapi nikah itu yang butuh modal. Ya, jadi nikah nggak gratis. Ya, karena nggak bisa nikah cuman modal cinta. Ya modal hati, karena cinta nggak bisa bikin kenyang gitu. Dan kalau ditanya tentang modal nikah, sebenarnya banyak ya modal-modal untuk memulai pernikahan. Akan tetapi yang paling penting dan utama itu niat. Ya. Niat yang benar dalam menikah ini modal yang paling penting nih. Ya, kenapa? Karena nikah itu kan ibadah tuh teman-teman. Nikah itu ibadah, perintah Allah, perintah Nabi, sunnah para rasul. Karena itulah yang namanya ibadah butuh niat. Karena Nabi mengatakan dalam Bukhari Muslim, innamal a'malu binniyat, ya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amal itu tergantung niatnya. Dan setiap orang akan dapetin apa yang sesuai dengan apa yang dia niatin. Jadi kalau nikah niatnya benar, ya, maka ibadahnya, nikahnya pun akan benar. Tapi kalau niatnya nggak benar, maka ibadah nikahnya pun juga nggak benar. Jadi niat itu tergantung dari mana kitanya gitu ya Ustadz ya? Iya. Untuk membawa ke jalan yang gimana gitu ya? Iya, jadi tadi kan amal itu tergantung niatnya. Kalau niatnya baik, ya bisa baik insya Allah. Kalau niatnya nggak benar, nggak benar insya Allah. Insya Allah nih Ustadz, kita menjaga prasangka baik kita dengan orang ya. Kita percaya tuh pasti baik semua tuh niatnya, ya kan? Iya, betul. Orang mau nikah, insya Allah ya, kan Iya. nggak ada tuh yang pengen nikah. Ya, gue pengen nikah karena Ikut-ikutan gitu? iya nggak ada kayaknya. Iya, nikah gara-gara mantan udah mau nikah gitu? Iya kayaknya nggak kayak sinetron lah pokoknya nggak ada. Dia menikah tuh pasti pengennya baik gitu loh, nggak ada yang berniat jahat. Lihat saja nanti perusahaan dia akan jatuh ke tanganku. Wah, Nggak ada yang kayak gitu. Nggak mungkin juga kan sih gitu ya? Ya insya Allah nggak ada ya. Nggak. Tuh gimana Ustadz? Meluruskan niatnya itu Ustadz. Karena kita taunya Iya. secara teori aja kan. Iya. Iya, kalau yang dibahas masalah niat yang benar itu maksudnya adalah niat sesuai dengan apa hikmah nikah itu diciptakan. Seperti kita bahas kemarin kan, niat ibadah gitu, nikahnya karena ibadah. Ini yang benar tuh begitu. Jadi niat ibadah, kemudian niat ini karena Allah perintah ini gitu. Oh, ini iya. niat yang dibilang lurus. Kemudian niat ini sunnah Nabi nih. Ya kan, saya ingin menyempurnakan separuh agama. Atau saya ingin menjaga kesucian diri, kehormatan diri, takut zina, takut dosa. Atau misalnya dia pengen punya anak soleh-soleha bermanfaat untuk akhirat nanti. Ini yang dimaksud dengan niat yang benar. Bahkan kalau niatnya itu menjaga diri dari zina, dari dosa, ini pasti Allah tolong nih pernikahannya. Masya Allah. Dalam hadis Tirmizi dikatakan, nih Nabi bersabda, salah satun hakun 'alallahi aunuhum. Ada 3 orang yang pasti Allah tolong. Di antaranya adalah an-nakih alladzi yuridul afaf, orang yang pengen nikah
yang dia itu pengen menjaga kehormatan kesucian diri. Dia takut zina, takut dosa, takut pacaran. Dia niatnya bener ya, gara-gara niat tadi dia pengen nikah gara-gara menjaga kehormatan diri. Ini ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kalau niat yang tak benar itu gimana Ustaz? Iya. Ada nggak niat yang tak benar gitu? Iya, kalau niat tak benar itu berarti niat yang tidak disebutkan yang tadi, bukan karena hikmah-hikmah pernikahan. Contohnya niat karena ya capek dibully terus oleh teman-temannya, "Blo, kapan blo?" Misalnya kayak Jimmy nih. Jadi Jimmy nikahnya gara-gara ya ini nggak mau dibully. Ini nggak bener ya. Atau misalnya gara-gara mantan udah nyebar undangan di Instagram nih. Woi, panasan Ustaz ya. Iya. Panasan. Ayo, Jadi pengen saingan, dia pengen cepet-cepet biar bisa ngalahin mantannya. Akhirnya apa? Akhirnya ya terpaksa menikahnya. Artinya ya belum waktunya udah dipaksain untuk nikah. Dan banyak contoh-contoh yang lain masalah-masalah ini. Contohnya mungkin gara-gara dia udah capek. Ya capek kuliah, capek skripsi. Aduh capek udah nikah aja gitu ya sebagian orang-orang tuh. Capek tuh tidur ya. Ini capek rebahan. Iya, ini capek kuliah gitu ya. Iya, capek nikah. Capek kuliah nikah aja gitu. Iya, lo tuh capek jalan-jalan. Atau capek ngelamar gitu, capek ngelamar kerja, pengen ngelamar si doi. Nah ini terus nggak terima Ustaz ya. Iya, jadinya ya gimana juga mau orang mau nerima dia juga ngelamar kerja nggak terima gitu ya. Iya benar juga ya. Iya. Gimana mau nafkain anak orang gitu ya, pikir orang tuanya. Implementasinya Ustaz, mungkin Ustaz. Implementasinya. Iya, niat ini kepada kasus-kasus yang demikian di lapangan ini. Iya. Karena ada juga yang karena malu ada Ustaz. Ada malu ya, Iya, karena malu. Mungkin karena ya ya itu tadi, malu kan bukan disebabkan oleh faktor eksternal Ustaz. Iya. Karena malu udah Dalam berumur dirinya, ya. bisa, Akhirnya memaksakan diri sebelum siap. Ya ini termasuk niat yang nggak benar juga. Intinya dia nikah itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, karena faktor-faktor yang lain ya. Karena dia malu sendirian di kantornya yang belum nikah ya. Karena dia malu misalnya gara-gara ya teman ikutin tren. Nah, ini diantara hal yang harus diluruskan, dan caranya adalah ya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya tentu ya segalanya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak bisa ngurusin niat, apalagi niat ini emang berat. Kata Sufyan Ats-Tsauri ya, ma'alatu syai'an asyadda alayya min niyati li'annaha tataqallabu alayya. Nggak ada yang paling berat yang aku benahi itu dibandingkan niat. Ya, karena niat itu namanya niat kan di hati, al-qalb tuh balik-balik. Kadang niatnya benar, nggak benar, benar, nggak benar, benar. Jadi mudah ya berubah-berubah. Jadi kita penting berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, dan memang kadang butuh perjuangan. Mungkin di awal-awal nikah niatnya nggak benar, tapi semakin dia belajar meluruskan niat, pentingnya tentang niat, lama-lama ilmu itu bimbing dia untuk ngelurusin niatnya. Ini luar biasanya ilmu ya. Intinya ya dia cara lurusin niat adalah dengan dia belajar tentang pentingnya niat, ya tentang ruginya kita kalau nikah ibadah ini nggak kita niatin sebagai sebuah ibadah. Jadi nggak lurusin niat kita dalam masalah ini. Ya. Masya Allah. Jangan sampai salah arti gara-gara niat nih. Tante nanyain, kapan lu nikah gitu? Iya, takut ditanya kapan nikah, akhirnya gitu, nikahnya gara-gara itu ya. Iya, jangan sampai seperti itu, Ustaz. Iya, benar. Iya, Masya Allah. Itu. Iya, I feel you bro. I feel you. Thank you. Berarti memang tadi ya ada Ustadz tadi bilang kalau niatnya karena Allah, Allah pasti tolong. Iya. Mungkin itu harapan kita Ustadz ya. Iya, semoga orang-orang yang belum nikah nih dilurusin niatnya biar nikah ya, karena nikah ini kan ibadah yang mulia, jadi butuh niat yang mulia juga. Jangan niat remeh-temeh kayak tadi ya, mantan nyebar undangan atau gara-gara takut dibully, malu udah berumur ya nggak nikah-nikah. Ini faktor yang perlu diluruskan. Jadi modal paling utama untuk itu. Itu nggak masalah berarti Ustadz yang kita memperbaiki niatnya itu sambil jalan Ustadz. Iya, nggak masalah ya, karena emang niat tuh harus diupdate tiap detik loh bahkan ya. Jadi PR kita setiap hari itu meluruskan niat. Niat tadi kan ya labil. Bisa terombang-ambing gitu ya. Terombang-ambing. Jadi kita perlu mujahadahnya setiap hari, every day, every time. Karena ini orang yang bisa lurus niat terus dalam ibadah ini, orang-orang yang sukses tuh yang nggak gitu. Ya yang nggak kalah dengan niatnya. Jadi kita
perang nih sama setan yang goda niat kita, dan kita terus lurusin niat kita, diupdate, diupgrade. Jadi jangan aplikasi aja yang diupdate ya. Niat ya. Iya. Tapi juga niat. Mungkin hari Terutama ini- dalam masalah ibadah. Siap Ustaz. Ini modal yang awal ya untuk nikah itu. Masya Allah Ustadz, terima kasih atas penjelasannya. Semoga bisa menjadi guidance untuk para muda-mudi di rumah dan yang mendengarkan khususnya Jimmy. Iya, siap. Izin kita tutup Ustadz. Iya. Wassalamualaikum Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.